kabar Anda hari ini? Bagaimana Anda sudah berolahraga atau belum hari ini? Nah, salah satu olahraga favorit saya adalah lari. Tapi sayangnya sudah 2 tahun atau selama pandemi event-event lari juga ikut vakum. Tapi ada kabar gembira untuk saya dan bagi Anda pemirsa pecinta olahraga lari. Karena pada akhir Oktober 2022 akan diselenggarakan event Semarang Heritage Family Run. Dan untuk mengetahui seperti apa ajang ini, saya sudah bersama dengan penggagas Semarang Heritage Family Run, Bapak Hendra Prihadi. Halo Pak Hendi. Halo Mbak Pulbi, halo semuanya. Masih makan burung ya Pak? Ya, ini sebelum pulang masih makan burung dulu. Pak Hendi, Semarang Heritage Family Run ini akan diselenggarakan pada 29 Oktober 2022. Ada yang menarik, kenapa ada kata family Pak? Oh iya, family artinya bahwa Semarang Heritage Run ini tidak hanya menuju sebuah event olahraga yang targetnya prestasi, tapi pada sebuah event olahraga yang menyehatkan, silaturahimnya dapat, kemudian mereka mengajak keluarganya untuk menikmati pariwisata di Kota Semarang. Oke, yang disebut family itu seperti apa sih Pak kriterianya? Semuanya boleh ikut, artinya ada keluarga gitu kan, keluarga mereka bisa mendaftarkan ikut dalam Semarang Heritage Run ini. Kemudian ada beberapa persyaratan, salah satunya peserta ini harus bawa botol plastik ya. Oh, botol plastik. Bekas. Ya, minimal 20. 20 botol plastik bekas. Ya. Untuk apa Pak? Nanti akan ditukarkan dengan bibit tanaman yang kami siapkan, nanti supaya bisa ditanam oleh mereka supaya bumi ini hijau, bumi ini sejuk. Per orang berarti per orang, ya? Per orang. Wah, berarti bukan hanya sekedar berolahraga, tapi juga ikut menghijaukan bumi ini ya Pak Hendi. Ada tujuan lain tidak Pak? Terutama mengapa kok memilih kota Semarang? Kota lama. Kota lama ya? Oh iya. Kota lama ini kan wilayah yang sangat bagus. Dari pemimpin zaman dulu sampai periode kita. Nah, di 2018 kita upgrade total. Tidak hanya pemerintah, tapi juga para pemilik gedung ini kita libatkan, kita ajak diskusi supaya mereka kemudian juga bisa melakukan restorasi, revitalisasi terhadap gedung-gedung yang mereka punya. Dan alhamdulillah hari ini mungkin ada 60% ya gedung milik swasta yang sudah dipakai restoran, pakai hotel, dipakai macam-macam, ada galeri dan lain-lain. Yang artinya kawasan Kota Lama hari ini tumbuh berkembang dengan luar biasa. Bahkan di tahun 2021 kemarin jumlah kunjungan wisatawan di Jawa Tengah ini di kawasan Kota Lama tertinggi di Jawa Tengah. Wow, mengalahkan tempat-tempat lainnya. Iya, termasuk Candi Borobudur. Wow, jadi alhamdulillah ini makanya kita akan terus gencar promoin kawasan Kota Lama ini supaya terus menjadi kawasan yang menarik, yang kita bisa belajar sejarah Semarang, tapi kita juga bisa mencicipi berbagai macam kuliner yang enak di Kota Semarang. Berarti bisa dibilang event ini sebagai salah satu ajang pamer Kota Lama. Oh iya, promosi, nggak boleh pamer. Bukan pamer ya Pak Hendi ya. Okay. Ya. Kemudian rutenya berarti mana saja? Rute start dari Balai Kota, keluar Pemuda menuju kawasan Kota Lama, nanti menyusur Pemuda lagi sampai finish di Balai Kota. Jadi hitungan kita sekitar 6,5 kilo lah ya. Wow, 6,5 kilo dari Balai Kota, kemudian keluar menuju ke kawasan Kota Lama, balik lagi ke sini. Lagi ke Balai Kota. Nah, ini mungkin bagi pemirsa yang di luar Semarang mungkin belum tahu Pak, kira-kira ada bangunan bersejarah apa saja yang akan kita lewati? Oh, banyak. Kalau keluar dalam waktu dekat dari sini sudah ada Lawang Sewu. Dan lagi terus sana masuk kawasan Kota Lama, di situ ada Marba, ada Spiegel, ada 351 bangunan, tapi yang masuk kategori cagar budaya ada sekitar 118 ya. 118 cagar budaya yang bisa dilewati oleh peserta. Ya. Wow, jadi langka ya Pak ya. Ya, bagus. Luar biasa pastinya. Berarti yang boleh ikut apakah khusus warga Kota Semarang atau luar Kota Semarang juga boleh ikut? Karena targetnya adalah sport tourism, targetnya adalah wisata dengan cara berolahraga, maka tidak hanya warga Semarang. Kami berharap warga luar Kota Semarang juga bisa mendaftar dan mengikuti. Kita punya kuota ini dari MGN Metro Group Network. Network ini ada 4.000 peserta. Jadi kalau misalnya bisa 50-50 aja, separuh orang warga Semarang, separuh dari luar kota, 2.000 orang itu kan perlu penginapan, perlu makan, kuliner. Wah, pasti ekonominya juga tumbuh. Ekonomi Kota Semarang. Kesehatannya juga dapat. Nah, kesehatannya dapat, ekonomi Kota Semarang juga naik karena ini menjadi salah satu sport tourism yang
sangat ditunggu-tunggu ya Pak Ya, ya. Karena event lari sudah vakum selama 2 tahun lebih karena adanya pandemi. Nah kemudian selain itu Pak, ada sensasi apa lagi kira-kira yang ditawarkan untuk para peserta lari? Ya, Semarang ini kan punya potensi wisata yang banyak ya, ada kuliner, heritage itu yang kawasan Kota Lama dan sekitarnya. Kemudian juga ada religi. Religi kita punya banyak tempat sesepuh-sesepuh, makam-makam kiai besar, tokoh agama zaman dulu yang juga ada di Semarang, yang mereka nanti mungkin bisa sebagai salah satu pilihan untuk bisa didatangin. Dan tanggal 30 nanti juga ada namanya Semarang Flower Festival. Oh. Jadi tanggal 29-nya lari, tanggal 30-nya kita ada karnaval defile bunga. Karnaval bunga di Kota Semarang. Berarti untuk para peserta jangan langsung pulang di hari Sabtu. Oh iya, ya di situ nanti akan ada sekitar 25 parade mobil hias yang sudah kita atur sedemikian rupa. Ketentuannya 50% harus bunga asli. Supaya petani bunganya itu ada booming, mereka ada penjualan meningkat, akan menambah kesejahteraan para petani bunga yang ada di sekitar Kabupaten Semarang maupun penjualnya di Kota Semarang. Bukan hanya Kota Semarang, tapi bahkan Kabupaten Semarang sekitar itu kecipratan begitu ya Pak Hendy. Nah ini yang menarik, tadi peserta kuotanya 4.000. Katakan 2.000-nya adalah berasal dari luar kota atau bahkan luar negeri. Kesiapan Kota Semarang sendiri terutama untuk okupansi hotel, kemudian tempat wisata, tempat makan, seperti apa Pak Hendy? Saya rasa memang perlu segera reserve ya tempat. Meskipun harus saya sampaikan jumlah kamar di Kota Semarang dari bintang 5 sampai kelas melati itu hari ini ada sekitar 15.000 kamar. Jadi masih sangat cukup kalau hanya diperlukan 2.000. Tapi supaya para peserta ini bisa menginap di hotel sesuai dengan keinginan mereka, ya segera aja pesen hotel secepat mungkin. Bisa segera booking gitu ya Pak ya. Oke. Nah kemudian Kota Lama ini dipilih. Kota Lama kan kita tahu Pak, itu salah satu tempat wisata favorit. Tadi Pak Hendy sendiri menyebut bahwa kunjungannya di Jawa Tengah ini tertinggi, bahkan mengalahkan Candi Borobudur. Kemudian untuk mengakomodasi pengunjung lainnya yang mungkin tidak tertarik ikut atau mungkin tidak kebagian kuota, seperti apa? Ada jersey-nya, ada seragam. Ya nanti setiap peserta pasti bisa dibedakan antara peserta Semarang Heritage Run dengan wisatawan di Kota Lama. Yang kedua, saya rasa kita sudah sangat siap, baik tim Dishub untuk mengatur lalu lintas, teman-teman Satpol di tingkat kelurahan, kecamatan juga semuanya siap, termasuk teman-teman swasta yang ada di situ, yang mereka sehari-hari hari ini mempunyai usaha jasa, perdagangan di Kota Lama, pasti sudah sangat siap menerima para pelari di Kota Semarang ini. Ya pokoknya jaga badan, jaga kesehatan, persiapkan diri Anda untuk bisa datang di Semarang Heritage Run tanggal 29 Oktober jam 6 pagi. Jam 6 pagi, jangan sampai telat begitu ya. Nah, kemudian ini salah satu rutenya tadi melewati Kota Lama. Apa nanti akan ditutup untuk pengunjung lainnya, Pak? Kalau ditutup enggak, tapi disterilkan lintasan larinya pasti iya. Nah, jadi supaya para pelari itu tidak terganggu dengan lalu lintas, dengan kerumunan wisatawan, itu pasti nanti akan disterilkan. Aman pokoknya. Tapi pengunjung masih boleh datang ke Kota Lama ya? Bahkan nanti bisa jadi supporternya. Kan di sini ada parade basar, ada UMKM, ada teman-teman dari kesenian yang pasti nanti akan ikut memeriahkan di titik para pelari di itu. titik-titik tertentu. Sekaligus gitu ya. menyambut wisatawan yang tidak sempat jadi pelari. 29 Oktober 2022 ada event lari terbesar ini di Kota Semarang. Setelah itu tanggal 30-nya ada Semarang Flower Festival. Semarang Flower Festival. Boleh dong Pak diberi bocoran sedikit? Yang sudah mendaftar hari ini sekitar 24. Nah, kemudian akan kita bagi dalam 4 tema. 4 tema itu melambangkan diversity, jadi kayak keberagaman Kota Semarang dalam berbagai etnik budaya. Nah, nanti sudah diikuti oleh banyak teman-teman BUMN, teman-teman swasta yang mereka kemarin bocorannya sudah menyampaikan, Pak Hendy, pokoknya kita akan habis-habisan, kita akan benahi mobil yang kita pakai akan berubah wujud menjadi sebuah bentuk budaya khas Indonesia yang dipamerkan di Semarang. Surprise ya Pak ya. Nanti akan menjadi suatu bentuk yang berbeda. Ini juga pastinya sangat menarik untuk disaksikan setelah Sabtunya berolahraga lari, hari Minggunya bisa memanjakan mata dengan melihat festival bunga begitu ya Pak Hendy ya. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami, masih akan membahas mengenai event lari terbesar di Kota Semarang.